Selamat pagi Oma Opa, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya Irma dalam acara Oke Hari Ini, Orang Kudus Hari Ini, edisi 10 April 2023. Pemirsa, pada hari ini saya kedatangan seorang tamu yang sangat istimewa. Beliau merupakan salah satu anggota dari Societas Santa Clara. Beliau adalah Mbah Harto. Selamat pagi Mbah Harto. Selamat pagi Mbak Irma. Apa kabarnya? Baik, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Sehat-sehat ya Mbah? Ya, jadi sehat, Ya. Bahagia. Bahagia, amin. Demikian juga Mbak Erna juga. Iya, puji Tuhan Mbah, sehat dan bahagia. Mbah Harto, kita hari ini merayakan satu orang kudus, yaitu siapa Mbah Harto? Namanya Magdalena dari Canossa. Jadi ini berbeda dengan Santa Magdalena pada waktu zaman Yesus ya. Santa Magdalena dari Canossa. Wah, Ini dari Canossa. pasti menarik nih ceritanya. Bagaimana Mbah ceritanya dari awal Mbah? Nah, Canossa itu berasal dari dia berada di Italia. Italia. Jadi Italia itu ada kota-kota ya, seperti Milan, Iya. Roma, dan Verona. Itu namanya kota. Seperti di Bali, itu ada Singaraja, ada Denpasar. Iya. Tapi ada pura atau puri, ya, Puri, atau kastel. Ya. Kastel-kastelnya itu diantaranya adalah itu tadi Canossa, Lombardia, Burgundia. Jadi ya. Canossa itu nama, seperti puri gitu Mbah ya? nama puri, nama kastel ya. Jadi itu ditempati oleh satu keluarga Nengrat, gitu. Seperti bangsawan lah pada saat ya, itu ya Mbah. Pembajutan, Ya. kemudian Sukawati. Ya. Nah seperti itu supaya kita bisa membayangkan perbedaannya di sana. Nah Magdalena ini dulu disebut atau bernama Magdalena Gabriela dei Marsisi. Dei Marsisi. Jadi itu nama aslinya. Nah kemudian diubah menjadi Magdalena dari Canossa, Iya. supaya namanya terkenal. Jadi misalnya siapa namanya pakai nama tempat, nama tempat itu terserah itu bukan. Jadi supaya namanya tempatnya itu juga supaya menjadi terkenal. Contohnya Ignatius. Ignatius ada dua kan? Ignatius Antioquia, Ignatius Loyola. Ya, jadi nama tempatnya lalu menjadi terkenal. Iya, betul. Ayahnya bernama Ottavio. Ottavio di Canossa ya. Kemudian ibunya Teresia Silva. Nah dia juga bangsawan, tapi bukan dari Verona, tapi dia dari Hongaria. Jadi di luar Italia ya. Jadi di luar Italia. Nah ya. Nah sebagai seorang bangsawan hidup mewah ya toh. Nah namanya aja bangsawan zaman itu. Zaman itu semua pajak kan masuk di istana. Jadi ya, berbeda dengan ya seperti di Jogja itu, semua Jogja itu kan miliknya Sri Sultan. Iya. Ya, sampai ada peraturan dilarang Tionghoa membeli tanah di Jogja. Jadi nggak ada orang Tionghoa di Jogja punya tanah di Jogja itu nggak ada. Jadi semua itu milik Sri Sultan, nah, gitu. Tapi kemudian diperbolehkan tapi penduduk yang bukan Tionghoa. Ya. Nah kembali kepada Magdalena tadi. Umur 5 tahun, jadi ayahnya kecelakaan, meninggal. Nah bagaimana dengan ibunya? Nah ibunya karena masih muda, dia kawin lagi dengan seorang bangsawan dari Mantua. Nah ini juga nama puri ini. Oh. Jadi seperti Canossa ini Mantua. Tapi di Italia juga Mbah ya? Ya, dia di sana lalu ditinggal. Padahal dia punya
saudara dua bertiga gimana nih hidupnya? Hidupnya dijaga oleh Hieronymus dari Canossa. Pamannya. Nah, ya, Hieronymus itu dia akan berjasa dengan baik dia ya. Nah itu pertama. Ya. Kemudian dia sebagai seorang yang religius ya, dia ingin menjadi biarawati, menjadi suster, masuk di Karmel. Nah, tapi hanya 10 bulan. Singkat sekali Mbah ya, cuma Kenapa? 10 bulan. Kenapa Mbah itu Mbah? Karena waktu itu ada 2 macam Karmel. Ya kalau sekarang ini, kalau di Indonesia itu ada O-Karm, ada OCD. Ya. Jadi yang dimasuki oleh Magdalena itu yang yang tidak bersepatu, tidak berkasut. Yeah. Itu yang ketat sekali. Nah dia sebagai seorang bangsawan ya, yang dulu hidup biasa mewah, hidup enak, mewah, merdeka, sekarang harus hidup secara ketat seperti itu. Akhirnya dia keluar setelah 10 bulan di sana keluar, lalu mengurus tanah istana milik keluarganya itu. Kemudian untuk menunjukkan bahwa dia itu memang orang hebat, itu pernah ketemuan Napoleon Bonaparte. Oh, Napoleon Mbah ya? Iya. Jadi bayangkan, jadi hidupnya Magdalena itu pada zaman Napoleon Bonaparte. Napoleon, kita masih ingat, Napoleon menjadi kaisar Prancis tahun 1804 sampai 1815. Nah, kembali kepada Magdalena. Maksud dia pernah dikunjungi oleh Napoleon itu. Bahkan Napoleon pernah tidur atau menginap di rumahnya. Bermalam di Verona, di Canossa itu, di kota Verona itu. Verona itu pelabuhan yang ramai sekali. Tapi tidak terduga oleh si Magdalena, kok sekarang kota ini kok menjadi lebih buruk? Kenapa sih? Ada apa? Banyak gelandangan, banyak orang miskin. Nah kemudian ternyata itu disebabkan karena invasi dari Perancis. Jadi Perancis kan tidak rela untuk meninggalkan Italia itu. Ditambah lagi dengan manuver dari Austria. Austria juga ingin menguasai pelabuhan itu. Verona. Pelabuhan Verona itu seperti Singapura, kaya sekali. Ya itu, makanya itu untuk rebutan. Nah, untuk rebutan waktu itu ya. Nah akhirnya apa? Magdalena berusaha bagaimana caranya untuk membebaskan kota ini supaya menjadi lebih baik. Caranya gampang. Ya teringat sabda Tuhan dari Matius bab 25 ayat 40. Ya. Apa yang kamu lakukan terhadap saudaraku yang paling hina adalah perbuatan terhadapku, itu kata Yesus. Ya, ketika di pengadilan terakhir. Wah, kalau begitu saya harus menolong orang-orang miskin. Orang miskin mau ditolong, kemudian berkat Tuhan itu ada suatu biara yang sudah lama. Jadi biara itu mangkrak, artinya tidak ditepati ya. Biara itu namanya Santo Seno. Itu juga di Verona. Di Verona. Santo Seno, bayangkan ada biara kosong. Diberikan kepada dia, padahal luas. Lalu dia mau, kemudian dibangun 3 orang. 3 orang saja. Jadi Santa Magdalena bersama 2 orang temannya. Iya, ditambah 2 orang itu membangun yang bekas biara itu menjadi suatu biara lagi. Dengan nama yang sama ya Mbah ya? Di Verona ya, di Verona. Bagaimana? Oh, saya tinggal dia kan tinggal di istana, istana Verona, di Casona itu, di Canossa itu ya. Dia tinggal di Canossa,
ditinggalkan aja, terus dia tinggal di biara yang baru itu. Ya. Sekarang biaranya diganti namanya menjadi Kanosan Santo Yosef. Kanosan Santo Yosef. Dia meninggal di situ, kemudian dia menolong orang-orang miskin dan dia bersama teman-temannya mendirikan suatu kongregasi suster-suster. Ya. Banyak yang masuk. Akhirnya jadi hebat sekali. Kemudian lalu diresmikan menjadi kongregasi yang bernama ini FDCC. FDCC ini dari ini bahasa Italia ya, Figlie della Carità Casanisiane. Ya. Carita, bukan carita, carita. Carita itu artinya kasih ya. Seperti rumah sakit Panti Rapih di Jogja itu ada tulisannya Serviam in Caritate. Apa itu? Layanilah dengan kasih. Ya. Kemudian berhasil dengan baik sehingga kota-kota lain ada mana ini? Ada Milan, ada Bergamo, ada Trent, minta pada suster Magdalena tadi untuk mendirikan biara di sana. Akhirnya dan lucu sekali itu angka 4 tahun ya. 4 tahun 1808. Ditambah 4 12. Ya. 12 dia membuka di Verona. 12 tambah 4, 16. 16 itu membuka biara di Milan. Tambah 4 lagi, dia di Bergamo. Tahun 20. Nah, tahun 20 tambah 4, 24. Dia mendirikan di kota Trent. Jadi angka 4 tahun itu kayaknya suatu angka yang baik bagi keluarga Magdalena. Ya. Kemudian Magdalena itu karena cerdas ya, dia membuat peraturan sendiri. Dibuat peraturan, lalu diperiksakan oleh Sri Paus. Nah, peraturan itu namanya regula. Nah, kan tahu ada regulation ya, irregular verb. Nah, jadi kata kerja yang tidak beraturan dan regular verb ya. Nah, ini. Lalu oleh Paus Leo ke-13, bayangkan tuh, dia disahkan itu, membuat peraturan itu. Kalau di Karmel itu dulu yang membuat Santo Albertus, itu yang membuat peraturan itu. Ya. Itu disahkan pada tanggal 20 Desember 28. 4 tahun kemudian juga. Jadi 4 tahun kemudian 28. Di 20 didirikan di Trent, kemudian tahun 28 disahkan. Angka 4 tahun itu luar biasa. Jadi kemudian biara itu bagus sekali. Kembang pesat. 4 tahun. Sekarang coba lihat suster-suster yang di Denpasar, berapa tahun mereka? Kayaknya kok itu nggak bertambah. Ya, ini dalam waktu sekian tahun itu anggotanya menjadi 2.700. Wow. 2.700 ini pada tahun 1800 ya, dan bekerja di 32 negara. Sekarang saya tanya suster-suster RVM berapa di negara mana dia? Nggak tahu, kita paling-paling 3 atau 4 negara ya. Kalau CB itu cukup banyak ya. OSF juga cukup banyak. Nah, Putri Kasih itu lalu apa yang dikerjakan apa suster-suster tadi? Itu dalam bidang pendidikan, kemudian dalam katekese, ya, kemudian di dalam perawatan orang-orang sakit di rumah sakit. Seperti di Indonesia itu
CB, itu kan juga punya rumah sakit Saint Carolus, Saint Borromeus ya. Nah itu kemudian di Surabaya itu RKZ ya, RKZ juga pihak Katoliknya. Itu memang cara menyebarkan iman itu adalah melalui karitas, melalui kasih. Nah, kasih yang paling konkret yaitu merawat orang-orang sakit. Tapi yang luar biasa ini, dia mendirikan kongregasi untuk pria. Itu untuk para romo, untuk pastor-pastor itu. Jadi pastor-pastor bahasa Inggrisnya Canossian Sons of Charity. Sons itu anak laki-laki ya. Canossian, jadi anak laki-laki Canossian dari cinta kasih. Charity. Ya itu untuk laki-laki. Nah, itu diperkirakan tapi tidak begitu besar karena jumlahnya cuma 200 pastor. Coba sekarang SVD itu berapa? Ribuan itu. Banyak. SVD ini 200. Kalau SVD kita itu luar biasa itu. Seluruh dunia loh ya. Seluruh dunia. Kemudian tapi 200 itu termasuk bruder. Bruder itu juga biarawan tapi tidak menjadi imam. Ya itu. Nah, sekarang di mana aja tuh? Kok banyak ya? Itu di Brasil, Kenya, Tanzania, di Afrika itu ya, India dan Filipina. Nah, jadi di Asia juga ada, di Afrika juga ada. Dan di Amerika, Brasil dan di Amerika. Itu hebatnya Magdalena. Perempuan itu luar biasa ya. Nah, tapi bagaimanapun juga manusia itu ada batas umur. Iya, betul Mbah. Ya. Lalu bagaimana kisah akhir dari kehidupan Santa Magdalena ini Mbah? Nah, ya harus meninggal tuh. Meninggal. Semua itu kan nggak kekal ya. Tahun 35, 10 April. Nah itu 10 April hari ini, tanggalnya sama dengan hari ini, dia meninggal dalam pelayanan kasih kepada orang miskin. Ini yang penting itu. Ya. Lalu pada tahun 41, kita sudah ada itu. Kemudian dikanonisasi oleh Paus Yohanes Paulus II pada tanggal 2 Oktober. Nah sekarang mengalami paus yang sekarang ini, Paus Fransiskus. Nah kalau Mbak Irma mungkin Benediktus ya. Benediktus sempat. Kemudian Yohanes ke-20. Ya, sempat. Kemudian siapa? Yang kemarin itu Yohanes Paulus I, Yohanes Paulus kedua dan sekarang Fransiskus. Ya. Nah itu saja riwayat hidup dari Santa Magdalena, seorang bangsawan. Ya mudah-mudahan aja para bangsawan kita seperti yang di Ubud itu keluarga Pak Dartano itu ya, itu mau menjadi Katolik. Juga sekarang Mangkunegoro itu juga Katolik, sekarang Mangkunegoro Katolik dan anaknya Sri Sultan katanya juga ada yang menjadi Katolik. Itu saja Mbak Irma. Terima kasih Mbak Harto atas kisah ceritanya hari ini. Selalu menarik kalau Mbak Harto yang bercerita sampai saya terhanyut mendengarnya. Dan sebelum kita tutup acara ini, marilah kita berdoa bersama. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, amin. Santa Magdalena dari Canossa, doakanlah kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Oma, Opa, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, terima kasih atas kebersamaan kita hari ini dan sampai jumpa dalam acara Oke Hari Ini, Orang Kudus Hari Ini berikutnya. Oke hari